Tubuh kamu menghasilkan listrik setiap detik. Pernah nggak kamu kepikiran satu hal ini? HP kamu harus dicas, laptop harus dicas, bahkan motor listrik harus dicas. Tapi tubuh kamu nggak pernah dicas, nggak pernah colok ke stop kontak, tapi tetap nyala 24 jam non-stop. Selama kita masih hidup, maka selama itulah listrik di tubuh kita akan tetap ada. Jantung berdetak, otak mikir, mata melihat, tangan gerak, kamu bisa ngomong, ketawa, scroll TikTok berjam-jam. Semuanya itu perlu energi yang tidak sedikit. Pertanyaannya cuma satu, energinya dari mana? Dan yang lebih mind-blowing adalah tubuh kita ini sebenarnya menghasilkan listrik setiap detik. Itu semua bukan metafora, bukan lebay, bukan clickbait. Tapi semua ini adalah listrik betulan. Secara ilmiah, tubuh kita ini memang mempunyai energi listrik. Dan di video ini kita akan bongkar sebenarnya listrik apa yang ada di tubuh manusia. Gimana sel kita bekerja kayak baterai? Kenapa otak kamu mirip controller dalam sebuah sistem kontrol? Dan kenapa kamu itu lebih canggih dari smartphone? Gas, kita mulai! Apa itu listrik? Sebelum ngomongin listrik di tubuh manusia, kita lurusin dulu satu hal. Listrik itu apa sih? Secara sederhana, listrik adalah aliran muatan listrik yang biasanya berupa elektron-elektron yang super kecil, yang dimana ia bermuatan negatif, yang bergerak secara bersamaan dan menjadi arus listrik. Pada kabel elektron ini bergerak lewat tembaga yang terdapat pada kabel tersebut. Tapi di tubuh manusia, elektron dan ion bergerak lewat cairan tubuh. Ya, tubuh kamu adalah sistem listrik basah. Sel kamu itu baterai mini. Sekarang kita masuk ke level sel. Seperti halnya pada baterai listrik, baterai biasanya terdiri dari banyak sel yang bisa menyimpan energi listrik. Tapi tubuh manusia tersusun dari 37 triliun sel. Dan hampir semua sel ini punya satu fitur penting, yaitu salah satunya menghasilkan tegangan listrik, namanya potensial membran. Apa itu potensial membran? Setiap sel punya kulit yang disebut membran sel, di mana di bagian luarnya membran mengandung banyak ion natrium, dan di dalam membran banyak ion kalium. Di mana perbedaan ini dibikin? Bagian dalam sel lebih bermuatan negatif, sedangkan bagian luar sel lebih bermuatan positif, yang menghasilkan tegangan listrik sekitar 70 mV per sel. Memang kecil yang dihasilkannya, tapi ini adalah hasil dari triliunan sel yang menjadi sistem listrik raksasa. Dan sistem listrik di tubuh kita ini tidak akan pernah ada yang bisa menirunya, karena ini adalah ciptaan Tuhan. Dan manusia ini tidak bisa menirunya sekalipun. Coba bayangin, satu sel sama dengan satu baterai kecil. Maka tubuh kita ini merupakan power bank raksasa yang berisi triliunan baterai. Dan semua baterai ini aktif, terhubung, sinkron di setiap detiknya. Sekarang kita akan coba membahas ke pusat kendali manusia, yaitu otak. Otak manusia mempunyai 86 miliar neuron. Neuron itu apa? Neuron adalah sel saraf yang mempunyai fungsi sebagai spesialis listrik. Cara neuron kirim listrik adalah dengan cara menggabungkan antara sinyal listrik dan sinyal kimia, di mana ketika ada rangsangan, penglihatan, pendengaran, dan berpikir, ion natrium akan masuk ke neuron, sehingga tegangan berubah drastis dan terjadi impuls listrik. Proses ini dinamakan action potential. Impuls ini mempunyai kecepatan bisa mencapai 120 meter per detik. Coba bayangkan, sepanjang lapangan bola hanya ditempuh dengan 1 detik. Kecepatan ini sangat luar biasa. Loncat dari satu neuron ke neuron lain setiap kali kita berpikir, mengingat mantan, fokus belajar, overthinking jam 2 pagi.
Yang sebenarnya terjadi adalah ada miliaran sinyal listrik aktif di otak kamu. Fun fact-nya, meskipun otak kita punya 2% dari berat tubuh, tetapi ternyata otak kita menggunakan 20% energi tubuh dan konsumsi dayanya 20 watt. Artinya, otak kita setara lampu dengan lampu LED yang menyala terus seumur hidup, selama kita masih menghembuskan nafas. Jantung dinamo biologis. Sekarang kita turun ke dada. Di dalam dada kita ada jantung. Jantung kita berdetak karena apa? Bukan karena otomatis, tapi memang karena di jantung kita ada listriknya. Sistem listrik jantung kita ini ada yang namanya SA node atau sinoatrial node, yang fungsinya sebagai pembuat sinyal listrik alami. Setiap detik, SA node bikin impuls listrik, di mana impulsnya menyebar ke seluruh jantung sehingga otot jantung berkontraksi, darah dipompa. Kalau listriknya kacau, detak jantung menjadi kacau. Makanya, pada jantung ada sistem pemeriksaan, yaitu EKG atau elektrokardiografi, di mana EKG adalah metode untuk merekam listrik pada jantung. Makanya, jantung manusia adalah mesin listrik organik. Listrik jadi gerak. Kamu angkat tangan, kamu jalan, kamu ngetik, kamu joget. Semua itu bisa terjadi karena sinyal listrik ke otot. Proses singkatnya adalah otak kirim impuls listrik, saraf mengantarkan impuls, otot menerima sinyal, ion kalsium dilepas, serat otot kontraksi. Tanpa listrik, otot kita gak bisa gerak. Makanya kita bisa kejang karena sinyal listrik yang berlebihan, dan lumpuh juga merupakan sinyal listrik yang terputus. Makanya tidak bisa bergerak. Tubuh kamu jaringan kabel hidup. Coba bayangkan ini. Saraf adalah kabel, dan otak adalah CPU. Sedangkan jantung adalah generator. Sel adalah baterainya, dan darah adalah pendingin dan pengantar ion, dan semua ini adalah organik, gerakan yang tak bisa dikontrol oleh manusia. Lantas, siapa yang mengontrolnya? Sehingga semuanya bisa fleksibel, bisa self-repair, bisa belajar, bisa adaptasi. Smartphone mana yang bisa begitu? Bisa nggak listrik tubuh diambil? Pertanyaan yang sering muncul. Kalau memang benar tubuh kita menghasilkan listrik, bisa dipakai buat mengecas handphone tidak ya? Jawaban jujurnya adalah belum praktis. Lantas, kenapa? Tegangannya listrik, arusnya lemah, hanya bisa dipakai untuk tubuh sendiri. Tapi, para ilmuwan sedang meriset bioelectric energy, implan medis, sensor kesehatan, wearable device, semuanya sedang dikembangkan oleh para ilmuwan. Dan masa depannya adalah tubuh manusia menjadi sumber energi mikro. Kenapa ini penting buat kamu? Video ini bukan cuma fakta keren, tapi memberi kita perspektif berbeda tentang tubuh kamu itu sebenarnya mesin yang luar biasa. Setiap pikiran kita itu adalah aktivitas listrik. Setiap emosi adalah sinyal elektrokimia. Maka, kesehatan mental dan fisik sama dengan kestabilan sistem listrik. Ketika kita kurang tidur, sebenarnya bisa menyebabkan listrik otak menjadi kacau. Terus ketika stres, sinyal listrik bisa noise, tidak stabil. Dan pada saat kita olahraga, bisa menyebabkan jalur listrik kita semakin efisien. Jadi sekarang, kita jadi lebih tahu kalau sebenarnya manusia bukan cuma daging dan tulang. Manusia bukan cuma air dan protein, dan kita bukan cuma manusia biasa. Tapi sebenarnya kita adalah sistem listrik yang sangat kompleks dan organik. Setiap detik, ada arus, ada sinyal, ada energi, dan semua itu terjadi tanpa charger. Kalau kamu suka konten sains yang lebih dalam, namun masih santai, tapi tetap masih bisa kita mikir, like, share, and subscribe, dan ingat, jaga tubuh kamu karena kamu sedang menjaga pembangkit listrik paling kompleks di alam semesta.